Halo guys, pada kesempatan kali ini kita berada di Monumen Pancasila Sakti atau mungkin lebih dikenal dengan Monumen Lubang Buaya ya. Di sini adalah tempat pembantaian oleh G30S PKI. Oke, kita mulain aja ya. Ya, tempat ini sekarang udah jadi museum ya untuk mengenang salah satu sejarah paling kelam di Indonesia. Sekarang kita mulai dari sini dulu. Ini ada mobil truk plat B2982L. Truk ini sebenarnya adalah kendaraan jemputan ya, milik perusahaan negara Arta Yasa. Ini sejarah singkatnya. Jadi gini guys, ceritanya pada waktu itu sopir truk ini mengaku ditodong senjata ya ketika melewati gerombolan PKI yang berpakaian loreng. Setelah sopir dipaksa turun, kemudian truk ini dirampas. Nah, truk ini yang kemudian digunakan sama PKI untuk menculik Brigjen TNI DI Panjaitan di kediamannya untuk menuju ke Lubang Buaya. Ini ya, Arta Yasa. Nah, ini kita bisa lihat kan, ini sebenarnya kendaraan jemputan ini. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada dapur umum. Rumah ini pada 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi para anggota pasukan pemberontakan G30S PKI. Kita masuk ke dalamnya. Dapurnya seperti ini ya guys. Nah, ini perabotannya masih dari bambu. Temboknya dari gedek. Ini kayak gini, ini masih aslinya ya. Masih seperti aslinya yang dulu. Oke, ceritanya gini. Dapur umum ini sebenarnya adalah rumah milik salah satu warga yang bernama Ibu Amroh. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka itu memerintahkan para penduduk untuk mengungsi sementara dengan alasan bahwa sekitar wilayah ini akan diadakan latihan militer. Nah, sesuai mandat dari PKI, kira-kira 3 hari sebelum peristiwa G30S PKI meletus, Ibu Amroh ini pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak terkunci guys. Ibu Amroh juga warga sekitar sini itu waktu itu nurut-nurut aja ya. Soalnya PKI itu janjiin mereka gitu loh. Mereka dijanjikan rumahmu ini aman aja kok, tenang aja, isi-isinya juga bakal aman. Ya walaupun pada akhirnya mereka tahu ya bahwa mereka itu dibohongin sama PKI ya. Soalnya setelah beberapa hari mengungsi dan para penduduk kembali lagi ke desa Lubang Buaya, mereka pada terkejut ketika melihat keadaan rumah berantakan dan banyak perabotan yang hilang. Ini bagian belakangnya. Terus di sebelahnya ini itu kita lihat ada pos komando. Kita datangin dulu. Nah, pos komando ini rumah yang digunakan bagi pasukan G30S PKI yang bertugas menculik para jenderal. Ya, rumahnya kayak gini. Lampunya masih seperti ini ya. Ini lampu pijar zaman dulu yang masih pakai minyak gas itu. Untuk meja kursi, ini masih seperti yang aslinya. Ini masih seperti yang aslinya ya. Ada mesin jahit juga. Ada almari. Kondisi rumahnya seperti ini. Ini masih aslinya semua. Perabotan-perabotannya ini juga masih aslinya. Dipan kasur tapi gak ada kasurnya ini. Ini juga masih asli juga. Rumah ini juga sama ya, milik dari salah satu warga Lubang Buaya yang bernama Haji Sueb.
kronologinya sama seperti punya Ibu Amroh tadi, diungsikan sama PKI. Nah, ini serambi depannya. Oke. Itu kan dapur umumnya di sana. Ini pos komandonya di sini. Oke, kita lanjut lagi ke arah belakang. Ini ya, pos komandonya seperti ini ya, guys. Lalu di sebelahnya ini ada serambi penyiksaan. Ini ya, rumahnya seperti ini ya. Ini rumah aslinya bentuknya seperti ini. Oke, rumah ini awalnya adalah milik seorang simpatisan PKI bernama Bambang Harjono, dan dulunya berfungsi sebagai sekolah. Nah, pada saat terjadi pemberontakan, serambi rumah ini digunakan oleh gerombolan PKI sebagai tempat untuk menawan, menginterogasi, dan menyiksa para perwira TNI Angkatan Darat yang ditangkap hidup-hidup, sebelum akhirnya mereka dibunuh dan dimasukkan ke sumur maut. Ini ya, kita lihat ya. Ini dioramanya penyiksaan para jenderal sebelum mereka dibunuh. Beliau disiksa dengan sadis lalu dibunuh. Akibat siksaan itu, tengkorak kepala beliau retak dan tangan kanannya patah. Kita lihat dari sisi sebelah sini. Ya, ini kan kita bisa lihat ya, ada tulisannya. Ini adalah Majen TNI Esperman yang sini. Terus sebelah sana itu ada TNI R Suprapto. Terus ada TNI Sutoyo yang tengah ini. Dan yang paling kanan itu adalah Letu Pierre Tendean. Ini korban salah culik ya. Aslinya harusnya Pak Nasution yang terculik, tapi akhirnya Pak Pierre Tendean yang terbawa. Oke, lalu yang itu adalah sumur maut, yaitu sumur tempat membuang jenazah para pahlawan revolusi ya guys. Sini. Oh iya, sebelum dibangun monumen, kawasan ini dulunya adalah perkebunan dan tanah kosong. Jadi semua ini itu dulu adalah perkebunan dan tanah kosong gitu. Jadi dulu untuk nyari jenazahnya para jenderal itu kesulitan ya guys. Soalnya dulu ini kan kayak alas-alas gitu loh. Untungnya dulu itu ada seorang polisi, Pak Sukitman ya namanya. Beliau itu ikutan ditangkap di dalam sini. Terus ketika gerombolan PKI sibuk mengurusi jenazah para jenderal, Pak Sukitman ini bersembunyi di dalam mobil jeep agar tidak ikutan tertembak. Sehingga akhirnya Pak Sukitman itu selamat dan menjadi saksi hidup penting atas penemuan lubang buaya dan kekejaman PKI pada saat itu. Jadi Pak Sukitman itu ikut menyaksikan para jenderal itu disiksa, dibunuh, dibuang ke lubang buaya. Itu dia ikut menyaksikan gitu guys, di ruangan serambi penyiksaan ini. Nah, kita lihat dalamnya, sumurnya. Ini sumurnya seperti ini ya. Sumurnya ini lebarnya cuma segini loh. Dulu para jenderal itu dimasukkan di sini, lalu setelah itu mereka ditembakin ya dari atas. Dan terakhir lubang sumur ditutup pakai dedaunan, kain, tanah, lalu di atasnya ditanamin pohon pisang. Jadi sumur ini sempat hilang ya guys ya. Oke, dalamnya seperti itu. Padahal kalau dilihat sumur ini berdekatan loh ya. Ini sumurnya. Ini serambi penyiksaannya, rumah yang tadi itu. Cuma dulu tuh nyarinya itu setengah mati. Soalnya dulu ini pohon semua. Pohon semua guys. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Nah, di belakang sumur maut ini dibangun monumen Pancasila Sakti. Monumen ini dibangun dengan tujuan untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia. Ini ya, di sini ya guys.
Nah, itu kita bisa lihat dari sebelah paling kiri itu Sutoyo, yang kedua DI Panjaitan, yang ketiga R Suprapto, yang keempat Jenderal Ahmad Yani yang di tengah ini. Terus berikutnya MT Haryono, ada S Parman dan Pierre Tendean. Ini jenderal-jenderal semua, kecuali yang Pak Pierre Tendean itu ajudan Jenderal Nasution. Oke, kita sekarang berada di dalam gedung Paseban, yaitu museum yang digunakan untuk menyimpan benda-benda dari para pahlawan revolusi. Kita mulai dari ruang relik dulu. Ya, ini kita lihat ya. Yang pertama, ini adalah radio tipe GRC 9. Ini adalah salah satu pesawat radio yang digunakan Maijen Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan G30 SPKI. Terus kedua, kita bisa lihat ada baju milik Letu Pierre Tendean. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada bekas tembakan. Dan ini ada tali dan pita yang digunakan untuk mengikat beliau ketika tragedi G30 SPKI ya. Ini cincinnya yang terakhir. Kondisi jenazah pada saat ditemukan, kasihan ya. Nah, ini fotonya beliau. Kalau kita lihat ganteng ya beliau ya sebenarnya ya. Dan di sebelah ini kita lihat ada peninggalan milik Ade Irma Suryani. Ini mainannya. Itu ada fotonya Jenderal Ahmad Nasution yang merelakan putrinya. Ada baju tidurnya Ade Irma Suryani juga. Ini ada buku tulisannya dia, buku coret-coret dia. Ada tulisannya dia juga. Buku gambar kesayangannya dia. Lalu ini adalah barang-barang pribadi milik Pierre Tendean. Kita lihat ini adalah aqualung. Aqualung ini adalah alat penyelaman yang digunakan untuk menyelam ke dalam sumur lubang buaya ya, untuk mencari jenazah para pahlawan revolusi. Nih. Kita lihat di sebelah sini ada bajunya Brigadir KS Tubun. Ini ada hobinya para pahlawan revolusi. Tapi ini replika ya, ini replika. Milik Pak Sukitman. Ini polisi yang berhasil kabur dari tragedi G30 SPKI. Dan akhirnya beliau yang menjadi saksi penting, saksi hidup yang menunjukkan lokasi sumur lubang buaya dan kekejaman PKI pada saat itu. Oke, berikutnya peninggalannya Letkol Sugiono. Ini bajunya dia. Sebelahnya lagi Letkol Katamso. Ini adalah replika mortir yang digunakan untuk memukul bagian kepala Kolonel Katamso. Jadi bisa dibayangkan ya betapa kejamnya ya PKI zaman dulu ya, mukul kepala pakai mortir loh. Baju dinas milik R Suprapto. Ini R Suprapto. Ini peninggalan-peninggalan beliau. Ini noda darah pada kemeja dan sarung. Ini sarungnya beliau ya ketika tragedi G30 SPKI. Ini masih ada berkas bercak noda darah, kelihatan kan? Terus ini kemejanya beliau. Ini ada bekas noda darah. Ini cincin terakhirnya beliau. Lalu ini peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Ditembak kan? Ini pakaian dinas besar milik Jenderal Ahmad Yani.
Oke, yang sebelahnya adalah Ahmad Yani. Ini celana yang digunakan beliau ketika beliau dibunuh ya sama PKI. Nih kan gak sempat ganti kan pada saat itu. Peluru jenis kaliber ini ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Ini kondisi jenazah ketika diangkat dari sumur lubang buaya. Ya, ini baju dinas. Kalau yang ini baju dinasnya MT Haryono. Mirip ya sama baju dinasnya Pak Ahmad Yani ya. Soalnya sama-sama Jenderal TNI Angkatan Darat nih. Oke, ini MT Haryono. Kita lihat di sini adalah celananya beliau ketika kejadian. Ini cincin emasnya yang ditemukan pada jenazah ketika diangkat dari lubang buaya. Ini jenazah yang ditemukan, kondisi jenazah beliau ketika diangkat dari sumur. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah baju milik Maijen S. Parman. Ya, di baju ini tampak ya bekas-bekas penyiksaan ya. Itu robek-robek. Robek-robek sudah dijahit kembali. Nih, sampai celananya robek. Jadi ketika beliau disiksa itu nggak tahu gimana ya, mungkin disilet, dipukul, ditarik-tarik bajunya, dia sampai robek. Terus setelah itu ada bekas penembakan, itu ada lubang 2 di bajunya. Kelihatan kan ada lubang. Oke, ini Maijen S. Parmannya seperti ini. Ini foto beliau ya. Lalu ini peninggalannya. Ini kayak sejenisnya kartu nama gitu ya. Kartu nama. Ini jam beliau yang terakhir. Ada sisir juga. Ini peluru yang ditemukan di bagian tengkorak, berarti ditembak di kepala kan. Ini benda-benda yang ditemukan Jenderal S. Parman ketika jenazahnya diangkat dari sumur. Ada rokok Ken juga. Ini merek rokoknya kalau nggak salah sama seperti punyanya Pak Ahmad Yani ya, yang ditemukan di dalam rumahnya Pak Ahmad Yani. Ini sigaretnya. Oke, ini celananya dia. Cincinnya dia. Pulpen. Kita lanjut lagi. Ini punya siapa ini? Oh, ini punya DI Panjaitan. Ya, di dalam seragam ini sebenarnya juga ada bekas bercak darah, tapi tidak kelihatan. Tapi di sini bisa dilihat ya bekas robek-robeknya. Robek-robeknya ini kayak gini. Oke, Brigjen DI Panjaitan ini. Jenazah kondisinya ketika diangkat dari sumur. Ini noda darah yang masih melekat pada waktu kejadian. Ini kan cincin kawin yang menyertai sampai akhir hayat. Ini peluru yang ditemukan di teras rumah almarhum. Nah, ini topi ini digantung di atas kamar tidurnya almarhum. Nah, waktu itu dia kena tembak juga sampai bolong seperti ini. Dan yang ini adalah seragam dinas milik Brigjen Sutoyo. Oke, ini ya Brigjen Sutoyo. Foto beliau, kondisi jenazah saat diangkat dari sumur. Nah, ini kimononya dia. Nah, mereka ini kan, kalau Brigjen Sutoyo ini kan diseret dari kediamannya, masih pakai kimono kan, nggak sempat ganti kan, nggak boleh ganti kan. Kimononya seperti ini. Oke, jelas ya. Lalu ini pita yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangan beliau. Jam tangan dan cincin terakhir.
Ini benda-benda peninggalannya. Oke. Kita lihat ke ruangan berikutnya. Di ruangan berikutnya ini adalah ruang dokumenter. Nah, ini foto-foto asli ya. Ini kita bisa lihat foto Jenderal Nasution ketika cedera ya, cedera kaki. Beliau kan ketika disergap oleh pasukan Cakabirawa di rumahnya, dia melompat ke kedutaan besar Israel di sebelahnya kan, sehingga pergelangan kakinya patah. Terus ini kita lihat, ini adalah fotonya Pak Soeharto ketika melakukan penggalian dan pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober 65. Ya, kalian bisa lihat ya guys. Ini loh, sekelilingnya loh masih banyak sampah-sampahnya, daun-daunannya, pohon-pohon gitu. Pantas kan kalau sumurnya itu susah ditemukan. Ini fotonya Soeharto. Ya, di sini nih berisi foto-foto, dokumentasi. Dan ini fotonya tuh asli semua sih sebenarnya guys. Foto asli semua guys. Seperti ini, rekonstruksi penculikan jenderal-jenderal seperti ini. Ya, kita lihat sekilas saja. Ya. Oke. Ya, foto-foto seperti inilah. Ini foto pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi. Nah, ini ada jenazah Brigjen Sutoyo. Nah, jenazah Brigjen Sutoyo ketika diangkat. Oke, di ruangan ini isinya tentang dokumentasi penting ya. Oh, ini ada foto-foto korban juga ketika diangkat dari sumur. Ya, begitulah. Oke, di situ juga ada foto-foto juga. Nah, ini penempatan peti jenazah Brigjen TNI Sutoyo di atas Panser 5 Oktober tahun 65. Nah, kita lihat kendaraannya ini ada di belakang ya. Nih. Itu Panser Saracen. Ini kendaraannya ya. Ini kendaraan yang digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi dari markas besar Angkatan Darat ke makam pahlawan Kalibata. Oke guys, kalau tadi kita kan habis dari Gedung Paseban atau Museum Paseban. Nah, di sebelahnya itu ada Museum Pengkhianatan PKI.
Ya, ini adalah denah lokasi sekitar Lubang Buaya pada saat itu. Ya, kurang lebih seperti ini dia denah lokasinya. Ya, kita bisa lihat kan ini rata-rata perkebunan dan tanah kosong. Jadi jalan aspal yang kita lalui tadi itu belum ada ya pada zaman itu ya. Lalu museumnya sendiri seperti ini. Ya, kurang lebih di sini ini semua isinya diorama-diorama atau cerita-cerita pemberontakan PKI di daerah-daerah gitu. Ada juga diorama penculikan para jenderal, di sini juga ada. Tapi untuk kali ini saya gak keliling ya, soalnya sudah pernah. Ini tempatnya luas banget juga di sini. Jadi kalau mau mungkin bisa ditonton di video saya yang sebelumnya. Sudah pernah saya liput secara detail untuk tempat ini. Oke, yang berikutnya ini adalah mobil dinas milik Jenderal Ahmad Yani ya. Jadi ini mobil dinas beliau ketika beliau menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai 1965. Masa terakhirnya beliau. Ya, ini kita lihat. Mobilnya seperti ini. Nah, yang aku bingung ya dari dulu belum terjawab. Jadi kalau ada yang tahu boleh dibantu di kolom komentar ya. Ini kenapa ya kok setir kiri ya, guys? Kelihatan nggak sih, guys? Bisa dibuka kayak ini? Nggak bisa ya. Ini kenapa kok setir kiri dia, bukan setir kanan? Oke. Terus di sebelahnya adalah mobil milik Pak Soeharto. Ini kendaraan dinas ketika proses penumpasan PKI ya, milik Pak Soeharto. Seperti ini mobilnya. Nah, sedangkan yang di sini ini dia sudah setir kanan. Sudah seperti mobil di Indonesia pada umumnya. Oke, mobilnya seperti ini. Oke guys, sepertinya sudah semua ya kita jelajahin. Kalau gitu sampai di sini dulu dan sampai jumpa di vlog kita yang berikutnya. See ya.